to do, and I give you praise, for you are my righteousness, and I worship you, Almighty God. There is none like you. Sing it again. And I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do, and I give you praise, for you are my righteousness, and I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi yang bersuka cita, Shalom. Puji Tuhan, anugerah Tuhan besar dalam setiap kehidupan kita semua, amin. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, kuat, sehat, diberkati Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita mau berjumpa dengan satu pribadi yang sungguh luar biasa, kasih-Nya besar, memulihkan setiap kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang begitu dalam Tuhan. Pagi hari ini bukti nyata penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami mau bawa setiap pujian kami mau bawa setiap penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Sehingga kami yang datang, kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Kami yang sakit Tuhan beri kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Untuk itu Tuhan Yesus, layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Karena hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan, kami merasakan kedamaian. Dan di atas semuanya, nama Tuhan Yesus yang terus kami puji-puji dan kami sembah. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu, sebab Yesus yang layak. Dia Tuhan yang ada di tempat ini. Dia Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami sembah.
kekuatan kami memuliakan Engkau. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Raja kami, Yesus yang bertahta di setiap pujian, Yesus yang menenangkan setiap hati, Yesus yang memuaskan setiap hasrat kami, kerinduan kami. Oh haleluya, kami mau melihat Tuhan perbuatan-Mu, sungguh besar, sungguh ajaib. Tidak batasi dekatmu Tuhan, tidak batasi kami aman dalam kasih-Mu Tuhan, kami aman dalam kuasa-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari segalanya. Yes, tidak ada labayase, tidak batasi, tidak batasi, terima kasih Tuhan. Kami mau akui pagi hari ini, kami punya Tuhan yang lebih besar dari apapun yang kami alami hari-hari ini. Kami mau bersatu hati, mengangkat tangan kami, mengeluarkan suara kami untuk memuji Raja kami yang besar, Raja kami yang agung, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita besar boleh sambil angkat tangan kanannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, kita mau ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang terus mengejar, memastikan bahwa kita selalu aman di dalam genggaman-Nya. Betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu menyertai hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Kau ya Yesusku, kasih-Mu mengubah semua dukaku. Anugerah
merasakan kebaikan Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga, sungguh heran dan ajaib kasih-Mu. Lebih dari yang kami pikirkan. Kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu memulihkan hidup kami. Yesus Tuhan, kami tak mampu berjalan di luar kasih-Mu Tuhan. Kami tak mampu tanpa-Mu. Yesus, kekuatan kami. Yesus, sumber sukacita. Yesus, sumber kedamaian kami. Yesus, sumber segalanya. Kami tak pernah takut berjalan bersama dengan-Mu, sebab Engkau di pihak kami Tuhan. Engkau
tetap terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari angkat tanganmu, nyanyikan ku sembahkan. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembahkan dalam roh dan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita pagi ini, katakan amin, saudara. Firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Alkitab berkata demikian, saudara. Ayat yang ke-8 dan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang berfirman kepada Elia. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sidon. Saudara, ada kata diamlah di sana, saudara. Bahwa ketahuilah, Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ada saatnya saudara kita berdiam di hadirat Tuhan, saudara. Katakan amin.
Kadang Tuhan berfirman kepada saya dan saudara itu diam dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan memberi engkau makan. Dan saat ini Tuhan akan memberkati kita dan akan memberi kita makan rohani. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali saudara. Mari kita berdoa. Kami tundukkan kepala kami, sebab kami mengakui Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Daripada mula hikmat itu mengalir, sumber yang tak terbatas itu sedang mencari bejana-bejana yang terbuka untuk dialirkan. Dan inilah kami umat-Mu, inilah kami anak-anak-Mu, membuka hati di hadapan Tuhan. Kami ingin menikmati, kami ingin menerima kekayaan hikmat Tuhan itu yang akan memperlengkapi kami terus dalam kehidupan kami. Urapi dan berkati hamba-Mu, urapi dan berkati kami semua. Demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik dan sudah menunjukkan selalu dan terus menunjukkan kepada kita kuasa-Nya yang tak terbatas. Apapun situasi, apapun keadaan yang baik secara pribadi kita hadapi maupun secara bersama-sama menggumuli hal-hal yang di luar dugaan kita itu terjadi. Kita belum tahu semua perkembangan ini, tetapi yang kita tahu adalah bahwa kita semua dilindungi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala memberi saya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Tentunya ini karena Tuhan. Dan karena itu marilah kita membaca satu bagian firman Tuhan. Tema yang telah ditaruhkan Tuhan bagi Bapak Gembala untuk disampaikan. Dan saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan itu adalah di dalam Efesus pasal 3 ayat 20-21, tetapi saya ingin kita baca perikop ini dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21 untuk mendapatkan sebuah gambaran yang luas terkait dengan tema yang ada pada kita pagi hari ini untuk direnungkan. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Kita bersama membaca ayat ini. Kita mulai ayat 14, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Ketika Rasul Paulus menulis bagian ini, Rasul Paulus telah menerima wahyu yang begitu luar biasa
memikirkan, merenungkan sumber kekayaan ilahi yang tak terbatas. Kalau kita baca di dalam pasal 1 kitab Efesus, di sana Allah telah membuat sebuah rencana untuk menganugerahkan keselamatan itu kepada orang-orang sebelum dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatu ada. Sebelum segala sesuatu diciptakan. Hanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebelum memulai segala sesuatu, Allah merencanakan untuk menganugerahkan saudara dan saya. Sebelum segala sesuatu diciptakan. Artinya bahwa keberadaan kita tidak ditentukan oleh sebuah kondisi apapun. Tidak dipersyaratkan oleh apapun. Karena bersumber dari keilahian Allah. Berasal dari pikiran dan hati Allah. Dan di tempat yang tidak ada kejahatan. Tidak ada hal-hal yang jahat. Di sana keputusan itu diambil. Di sana Allah merencanakan dan menetapkan dan kemudian melaksanakannya. Mulai dari sinilah Paulus memikirkan betapa kayanya kemurahan Allah yang tersedia di dalam Kristus Yesus bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itulah, ketika dia menuliskan di dalam puncak doa sebagai klimaks dari doanya ini, jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Kita punya kebebasan untuk berpikir. Siapa yang membatasi saudara berpikir? Sepertinya pikiran ini tidak ada batasnya. Tetapi yang menurut kita tidak ada batas, di hadapan Allah tidak dapat dibandingkan dengan apa yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Apa yang tidak bisa kita doakan? Apa yang tidak bisa kita minta? Mudah untuk mengucapkan. Kita minta kepada Allah apa saja. Tetapi Paulus berkata di sini, menuliskan dan meyakinkan ini akan jauh lebih banyak dikerjakan oleh Allah dari yang kita pikirkan dan kita minta. Ini bukan sebuah resources, bukan sebuah sumber yang memang tak terbatas, bahkan pikiran juga tidak dapat menjangkaunya. Doa yang tidak bisa dibatasi pun tidak dapat menjangkau keluasan, kebesaran, kedalaman dari kasih Allah yang bekerja di dalam kita. Amin. Jauh lebih banyak. Saya kira bahwa kita berpikir banyak hal. Tetapi lebih dari yang kita pikirkan, Allah bisa melakukan lebih dari itu. Jika orang Kristen bisa sampai kepada pengertian dan pemahaman ini, maka sebenarnya hidup ini sudah betul-betul stabil. Tapi memang proses itu membawa kita kepada tingkat itu. Karena saya beberapa kali berkhotbah di sini, saya ingat persis ketika di dalam Filipi pasal 3 saya khotbahkan ini. Malah Paulus melakukan sebuah pilihan yang saya kira tidak akan mungkin orang lain melakukan. Dia memilih untuk menderita. Dia memilih untuk sebuah kelemahan terus berada di dalam dirinya. Supaya Kristus itu kuasanya menjadi sempurna. Ini kan sebuah pikiran yang sangat bertentangan. Ya. Paradoks sekali. Tetapi disinilah tingkat pengertian orang Kristen yang diharapkan, didoakan oleh Paulus untuk bisa dirasakan, dinikmati, difahami. Paulus memberikan kita beberapa petunjuk di dalam doanya ini. Agar kita tahu, agar kita bisa memahami bahwa Allah melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Dalam doa ini ada petunjuk-petunjuk yang diarahkan bagi orang percaya.
Ayat 16 berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan. Kata penting, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Konsekuensi langsung dari keberadaan Kristus di dalam hidup kita, maka kita akan kuat, kita akan diteguhkan, tetapi juga kita akan berakar, sebuah istilah pertanian dipakai, dan berdasar, sebuah istilah arsitektur dipakai. Berakar dan berdasar. Saya tadi malam coba search kira-kira akar pohon itu bagaimana, lihat dia. Walaupun sudah lihat pohon, tetapi seringkali akar pohon yang tidak kelihatan di atas. Ada pohon yang akarnya timbul di atas, tetapi ada juga yang di dalam, ada yang menggantung dan lain-lain sebagainya. Ternyata bahwa akar itu penting sekali. Jadi pohon itu, sebenarnya kita coba memikirkan apa yang dipakai, gambaran yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan prinsip rohani ini. Agar kita berakar. Bentuk waktu yang dipakai dalam kalimat atau kata ini sudah berakar dan terus berakar. Kalau berhenti berakar, matilah pohon itu. Bahkan ada yang mengatakan, saya bukan guru biologi, tetapi saya pernah dengar seberapa jauh cabang itu menjulur, sejauh itu akar itu. Bahkan lebih jauh menjangkau. Untuk menopang akar, menopang pohon. Dan akar melakukan aktivitas untuk mendapatkan berbagai unsur-unsur hara di dalam tanah. Bahkan bisa mengatasi halangan-halangan, bahkan batu-batu besar. Dia akan cari sampai memastikan ada makanan untuk disuplai ke pohon, dan seluruh proses kita tahu terjadi proses fotosintesis dan segala macam. Dan itu menghasilkan oksigen bagi kita. Nah, itu sebabnya satu orang mesti satu pohon kata, baru bisa hidup dengan oksigen yang sehat. Ada banyak hal yang digambarkan Paulus terkait dengan berakar di dalam Kristus. Jadi orang yang berakar adalah orang yang betul-betul mendapatkan banyak hal di dalam kekayaan anugerah itu. Kita tidak bisa berhenti pada level tertentu. Sudah, boleh. Di sini sudah. Cukup. Tidak. Sepanjang kita ada, kita harus terus mendapatkan sumber-sumber yang tidak terbatas di dalam Allah itu untuk dinikmati, untuk dihidupi dalam kehidupan ini. Karena banyak hal bisa kita kerjakan. Bayangkan Allah mau mengerjakan di dalam diri kita bahkan yang tidak kita pikirkan dan lebih daripada yang kita doakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya mungkin terjadi kalau akar kehidupan rohani kita tertanam, menancap, dan kemudian menikmati, mencari, dan menemukan, mendapatkan sumber-sumber yang tak terbatas di dalam anugerah Allah yang digambarkan dalam ayat-ayat berikutnya. Betapa luasnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Allah itu. Haleluya. Ketika kita memilih berhenti pada level ini, kita berhenti untuk berakar. Dan jika demikian, progresivitas, kemajuan kehidupan kita, pencapaian-pencapaian yang diinginkan Allah di dalam hidup kita juga. Pohon akan berhenti berbuah, berhenti hidup kalau akarnya mati. Tebang pohon, tapi kalau akarnya masih hidup, dia akan menghasilkan daun dan kemudian berbuah lagi. Bapak Ibu sedang jemaat sekalian, kekayaan ini, tapi kemudian di dalam pasal 1 dalam kitab Efesus, saya coba pergi ke kitab Efesus untuk menemukan satu ayat. Ayat 14.
sedemikian hebatnya kita rasakan, kita alami. Tapi sebenarnya itu baru sebagian kecil yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita baca ayat 14 ayat pasal 1 kitab Efesus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah jaminan. Ini adalah istilah bisnis dipakai oleh Paulus. Sebuah persetujuan dan kemudian sebuah kepastian bahwa dia, ya biasanya bisnismen. Mereka memastikan, oke, kita punya kesepakatan transaksi, memastikan bahwa saya bertransaksi, ini jaminannya. Ya entah, uang muka begitu ya. Kalau mau ambil perumahan misalnya seperti itu. Memastikan kita tidak bisa bayar semua. Memang pada tadi malam ada keluar berita bahwa dibebaskan uang muka sampai bulan Desember. Transaksi, beli sesuatu, mobil atau apa. Tetapi adalah sesuatu yang normal. Dan itu terjadi di dalam dunia perdagangan waktu itu. Paulus menggunakan kata itu, jaminan. Istilah tua persekot, ya, atau ya itu, jaminan, uang muka, uang pangkal. Nah, kita bisa membayangkan bahwa Allah mengerjakan di dalam diri kita jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Toh itu pun baru semacam jaminan untuk mendapatkan lebih lagi. Roh Kudus itulah yang menjadi meterai untuk menjamin bahwa Allah, apa yang dijanjikan Allah pasti digenapi. Apa yang dikatakan Allah, karena Allah bukan manusia. Oleh sebab itu ia berdusta, kata firman Tuhan. Karena itu dia pasti menggenapinya bagi saudara dan saya. Bagi gerejanya, bagi anak-anaknya. Kita kembali kepada pasal 3. Berakar dan berdasar menjadi hal yang penting. Istilah bangunan. Bangunan tinggi seperti bangunan ini dasarnya harus kokoh. Untuk menopang. Karena semakin tinggi semakin goncang. Semakin banyak terpaan. Pohon juga demikian. Tetapi selain akar memastikan untuk membuat pohon itu kuat. Akar itu juga berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas mensuplai sumber-sumber makanan bagi kehidupan itu. Nah, kira-kira itu yang digambarkan. Kalau Kristus ada di dalam kita, jangan sia-siakan untuk menemukan banyak hal yang tersedia bagi saudara dan saya. Izinkan akar-akar kita, biarkan itu menjalar, menemukan berbagai pengalaman hidup. Menemukan berbagai hikmat yang disediakan. Baik di dalam firman Allah maupun di dalam perjalanan hidup kita. Kita temukan bagaimana Allah mau bekerja melalui itu semua. Untuk memastikan yang bahkan kita tidak doakan. Itu yang disediakan. Siapa yang pikirkan kita seperti ini hari ini? Tadi Bapak Gembala menunjukkan kepada saya progres dari gedung gereja yang ada. Dalam kondisi COVID, masih tetap bekerja. Siapa yang bisa memikirkan, pernah direncanakan dulu sebelum kira-kira usia Bapak Gembala, usia remaja atau pemuda, wah nanti saya akan jadi gembala yang namanya Gereja City Worship. Kemudian membangun sebuah gedung gereja yang ada di Poli. Kira-kira ini gambarnya. Tidak. Out of mind. Di luar pikiran kita. Di luar pikiran Bapak dan Ibu Gembala. Bahkan mungkin dalam satu periode tertentu. Astaga. Kenapa orang begini? Ya, kira-kira di sekitar tahun 99-2000. Itu sebuah perjalanan ya. Rasanya ini gelap semua ini. Tetapi apa yang tidak kita pikirkan, itu yang disediakan Allah. Allah bekerja tidak ditentukan oleh sumber kemampuan kita dalam bentuk apapun.
Uangkah? Tenagakah? Pintarankah? Enggak. Asal kita mau. Karena Allah yang memakai. Maka Allah yang menyediakan. Tadi didahului oleh firman Tuhan. Hamba Nabi ini disuruh. Elia disuruh ke janda di Sarfat. Nah, Elia ini kan Nabi yang bicara di hadapan raja. Ya. Nabi yang pergaulannya istana. Nah, begitu ya. Bagaimana disuruh pada masa itu musim kering, kemudian pergi di tempat yang tidak ada harapan. Janda di Sarfat. Bahkan janda di sana juga pas. Hari itu sumber makanannya hanya untuk hari itu dan kemudian mati. Itu dalam logika. Itu dalam akal. Saya mau mengatakan bahwa iman bukan tidak masuk akal. Iman itu melampaui akal. Jangan putar. Kalau tidak masuk akal itu menjadi seolah-olah kita yang menentukan. Kriteria ada pada kita. Oh, nak betul, ini nak betul, ini nak betul. Bukan tidak betul. Engkau tidak dapat mengerti, belum dapat mengerti. Engkau akan ke sana kalau akarmu mencari seluruh hikmat Allah yang disediakan bagimu. Baru engkau mengerti. Oh, iokote, itu orang Manado bilang. Kita berdebat dengan Tuhan. Bahkan kita marah dengan Tuhan. Kita memberontak dengan Tuhan. Hanya karena hal-hal tertentu. Menurut kita masukkan di dalam kotak akal kita. Tidak masuk akal. Tapi sebenarnya bukan tidak masuk akal. Jauh melampaui akal. Amin. Amin. Ya, kalau sesuatu terjadi di luar nalar. Katakan. Saya belum bisa mengerti. Nanti pasti saya mengerti. Baca 1 Korintus pasal 13. Itu penjelasannya luar biasa di sana. Ini penting. Ya, ini penting sekali. Sekali lagi. COVID-19 adalah sebuah instrumen Tuhan juga. Untuk mendeteksi, mengoreksi, menginspeksi stabilitas kekuatan akar dan bagaimana aktivitas akar rohani kita dan kekuatan dasar kita di dalam Kristus untuk tetap berdiri dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Saya percaya bahwa kita mau apa yang tidak kita pikirkan itu terjadi. Dan memang dalam pengalaman itu terjadi begitu. Terjadi. Saudara, semua ini terjadi dalam hidup kita. Dengan contoh-contoh yang sangat luas bisa ditemukan. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat. Pada awal-awal karirnya, dia dihina oleh Edwin Stanton, seorang perwira militer Amerika Serikat, mengatakan bahwa begini, berkata kepada Abraham Lincoln itu seperti, karena dia adalah seorang Amerika Negro, dari kulit hitam, jadi disinggung oleh Edwin Stanton. Ini betul-betul kerah dari Afrika. Wah itu. Bahkan di dalam dia menggunakan sebuah cerita fabel begitu, yang ditulis oleh seorang penulis namanya Fodik. Dia berkata, dalam cerita Fodik itu ada seorang yang mencari kera di gorila, maksud saya bukan kera, gorila di Afrika. Tetapi Stanton berkata, daripada cari gorila di Afrika susah-susah, saya temukan dengan mudah. Gorila itu ada di Springfield, Illinois. Maksudnya Abraham Lincoln. Tapi itu tidak melukai hati dari Abraham Lincoln. Kemudian Abraham Lincoln justru mengangkat dia, Edwin Stanton, menjadi
Menteri Pertahanannya. Akhir hidupnya, dia diakui oleh Edwin bahwa seorang yang punya hati yang luas sekali untuk melihat segala sesuatu di dalam kehidupannya menjadi positif, sehingga bisa menghargai sumber-sumber daya yang berada di dalam diri orang-orang yang kalau dipakai dengan kacamata negatif, wah ini tidak ada gunanya orang seperti begini. Apa? Itu disebabkan karena kekayaan, hikmat, kekuatan hidup, kekuatan hati, dasar yang kuat tidak digoyang oleh apapun. Baik oleh kata-kata dan ucapan yang melukai dan menyakitkan. Supaya kita dapat melihat karya Allah. Dan betul Abraham Lincoln membuat sebuah reformasi yang luar biasa di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Di mana rasisme kembali diatasi. Walaupun memang itu menjadi pergumulan sepanjang hidup. Tetapi dia dapat mengerjakan sesuatu yang besar. Yang tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan dan hikmat manusia. Kalau kita menemukan sesuatu yang kelihatannya tidak ada harapan. Ingatlah doa ini. Tetapi pastikanlah juga bahwa kita sedang berdasar dan kita sedang berakar. Amin. Adam Clarke. Dia adalah seorang teolog yang terkenal. Tetapi pada masa-masa sekolahnya dia dikenal sebagai siswa yang paling lamban. Lamban sekali. Sampai pada suatu hari seorang guru, seorang tamu datang dan guru dari Adam Clarke ini memperkenalkan secara sengaja apakah hendak mempermalukannya supaya dia bangkit dari rasa belajar yang terlambat itu, ataukah ada sebuah motivasi lain. Tidak jelas, tetapi itu sangat melukai Adam Clarke. Ketika tamu khusus yang datang di sekolah itu, kemudian guru dari Adam Clarke secara terang-terangan di depan banyak orang menunjuk kepada Adam Clarke, siswanya. Dia berkata, ini murid yang paling bodoh di sekolah ini. Lihat, guru sudah kehilangan akal untuk melihat. Bahkan yang paling bodoh sebenarnya ada potensi. Tapi kemudian tamu ini, sebelum meninggalkan sekolah, dia datang kepada Adam Clarke dan menepuk bahunya. Anak, saya yakin suatu saat kamu akan menjadi seorang sarjana besar. Dan kamu harus terus berjuang, berusaha dan terus berusaha. Dan memang akhirnya Adam Clarke menjadi seorang teolog besar. Dengan menuliskan banyak buku. Karena apa? Karena ucapan dari tamu yang dia tidak kenal ini. Apa yang saya mau sampaikan dengan dua kesaksian ini? Seringkali resources yang kita ada pada kita itu diragukan oleh orang. Betul atau tidak? Nggak bisa. Masa? Nggak mungkin. Keadaan begini. Covid lagi. Apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa kita capai? Izinkan. Tapi pastikan. Izinkan tapi pastikan. Dasar dan akar bekerja atau tidak. Jika dasar dan akar bekerja, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang mungkin kita doakan atau tidak doakan, itu yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihinya. Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus pasal 2 di sana, apa yang tidak timbul di dalam hati, ya, tidak dilihat oleh mata, itu yang disediakan Allah. Jadi Allah bekerja jauh lebih besar daripada yang mimpi-mimpi dan harapan kita. Karena dia punya planning. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Paulus dalam pasal 1 kitab Efesus. Dia sudah menentukan, merencanakan kita sebelum kita ada. Sebelum dunia dijadikan. Artinya pencapaian Allah di dalam diri kita. Apa yang kita kerjakan untuk memuliakan dia dalam kehidupan ini. Itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelumnya. Asal kembali. Dasar dan akar harus terus bekerja. Menggali, menemukan, mendapatkan sumber-sumber kekayaan ilahi yang memperkaya hidup kita. Sehingga kita tetap kuat. Kita tetap teguh iman. Menghadapi tantangan-tantangan yang datang silih berganti atas kehidupan ini.
Kemudian kita lihat secara cepat, saya mau beritahukan karena ini menjadi prinsip yang penting sekali yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 3. Aku berdoa, ayat 18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, kita perlu mengenal dan memahami. Mengenal dan memahami ini bukan sekedar pengalaman intelektual saja. Pengetahuan karena baca buku dan selesai. Tahu. Tetapi ini merupakan sebuah proses dalam perjalanan hidup. Seseorang yang berkata, aku faham. Itu bukan sekedar aku tahu. Tetapi aku mengerti. Karena tahu seluk-beluknya. Tahu kenapa seperti itu. Suami istri, kata ini selalu dipakai dalam hubungan suami istri. Saling mengenal, saling mengetahui. Sehingga ketika seorang suami atau seorang istri, kita sebagai bapak atau ibu sebagai suami dan istri, bagi orang lain, kenapa itu ibu itu begini? Tetapi itu tidak jadi soal buat bapak. Kenapa tuh bapak begini? Itu tidak menjadi soal buat ibu. Karena saling mengerti dan memahami. Nah, ketika Allah melakukan restorasi dalam kehidupan kita dan mau mendorong kita untuk melakukan sebuah langkah-langkah iman yang mungkin tidak semua orang menerimanya. Tetapi kalau itu adalah sebuah pengalaman dan hubungan yang dibangun bertahun-tahun dengan Allah dan mendorong kita melakukan sesuatu, lakukan itu. Dan pasti kemudian baru orang berkata, oh iya kan. Nah, saya kira bahwa ketika bangun gereja seperti yang ada di Poli itu pergumulan luar biasa. Ya. Mungkin juga ada yang berpikir, boleh atau enggak entor? Bukan hanya sampai kepada pertanyaan, tetapi mungkin sudah sampai kepada kekecewaan. Bisa saja, tergantung respon orang. Tapi maksud saya adalah ketika kita mengenal dan mengerti Allah, dari sumber yang tak terbatas itu, maka kita melangkah saja. Jalan Tuhan pasti melakukan jauh lebih banyak. Amin. Kita punya ukuran, kita punya takaran yang sangat terbatas. Tapi Tuhan tak terbatas ingin mencurahkannya bagi kita. Dan doa yang terakhir yang disampaikan di sini adalah, aku berdoa, ayat 19 bagian B, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Dan dari apa yang kita doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ulangi baca, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saya harap ini menjadi tagline spiritual, taruh di pikiran kita. Karena ini bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini dibangun dari sebuah fakta. Sejarah Allah datang turun ke dalam dunia untuk menyatakan kasih dan kuasanya agar kita masuk pada tingkat pengalaman hidup seperti yang didoakan oleh Paulus. Agar dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya percaya daging tubuh ini masih berespon dengan keadaan di sekitar kita. Hati dan pikiran masih dialih-alihkan, digoda dengan cara-cara berpikir dunia ini. Sehingga seringkali kita terjebak. Tetapi mari terus sudah bertumbuh, sudah berakar, terus berakar. Jangan berhenti berakar. Karena itu akan memperkaya kehidupan rohani kita. Ke atas kita bertumbuh, ke bawah kita berakar. Menjadi kuat sehingga kita tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengantar kita di dalam doa firman.
Boleh kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12, saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12, dia bisa bantu di layar. Firman Tuhan berkata demikian. Maka sesungguhnya aku huruf besar Tuhan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu kepada Salomo. Tuhan berbicara kepada Salomo. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ini jawab Tuhan kepada Salomo. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bapak Ibu Saudara lihat saya. Ini saudara sifat Allah saudara. Saudara simpan di hati. Salomo minta sama Tuhan. Dia minta hikmat. Tuhan tanya kamu minta apa? Dia bilang saya minta hikmat. Untuk bisa ngurusi rakyat ini saudara. Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih pengertian. Bahkan Tuhan bilang sebelum engkau tidak ada lagi orang seperti engkau. Tuhan jamin sesudah engkau tidak ada lagi orang seperti engkau. Tapi di ayat 13 ada kata yang indah sekali yang kita harus terima pada pagi ini saudara. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Saudara punya Tuhan yang indah. Beri tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan Yesus. Saudara punya Tuhan yang hebat saudara. Dia Bapa saudara. Apa yang tidak engkau minta dia beri. Indah saudara. Indah suka. Saudara datang ke gereja. Doa saudara sampai sejauh mana engkau bisa ucapkan. Ingat loh, Paulus tadi sampaikan. Tuhan menjawab jauh di luar kemampuan sampai batas doamu. Tuhan bekerja di atas lebih itu. Ada amin Bapak Ibu? Saya dulu 13 tahun lalu ketika saya sudah tidak bisa bayar lagi Hotel Ritzy. Itu setiap minggu saya ibadah di sana. Setiap minggu saya bayar rentalnya tuh 8 juta. Untuk ibadah aja saudara. Persembahannya 2 juta, 3 juta. Saya bayarnya 8 juta. Satu minggu saya nombok uang sewa aja 5 juta. Lebih dari itu kadang-kadang. Lalu saya udah gak sanggup bayar saudara. Saya bilang Tuhan gantiin saya tempat ibadah Tuhan lain. Saya gak sanggup lagi Tuhan. Tuhan ngasih tempat ini yang saudara yang gak masuk akal kata orang-orang manusia. Tapi Tuhan buat jauh di luar akal kita berpikir saudara. Beri tepuk tangan saudara. Haleluya. Hanya gedung bioskop yang terlantar, yang tidak terpakai, yang sudah ditutup saudara. Tuhan bisa kerjakan dari kuasa, dari hikmat yang dia taruh, pengertian. Dari doa yang pernah saya ucapkan, dia bekerja jauh melampaui akal yang saya pernah pikir. Nggak terpikir saudara. Kami lewat tangan om saya bisa beli ini. Walaupun sertifikat gedung ini tidak ada di rumah kami. Tapi kuasa semua yang ada dalam gedung ini ada dalam kuasa kami. Bukankah Tuhan ajaib? Saudara boleh pakai berdiri dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara beriman kepada Tuhan yang hebat. Ada amin Bapak Ibu. Saudara sedang percaya. Saudara sedang menyembah. Saudara sedang memuji Tuhan yang hebat. Saudara tidak akan pernah kecewa sepanjang hidupmu. Bahwa saudara punya Tuhan yang luar biasa. Yang jauh mengerti kedalaman sampai kedalaman. Hati saudara yang paling dalam. Yang mungkin orang di sekitarmu tidak bisa mengerti. Tuhan yang kau puji, dia mengerti semua isi hati kita. Bahkan dia bisa menjawab jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kau pikirkan. Sekali lagi dengan penuh kasih kita beri pujian, kita beri hormat bagi dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Oh, Rabatakara. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Masuk ruang dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, sembahlah Dia, saudara. ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi, sama-sama katakan, ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari angkat tangan, katakan, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sama-sama katakan, ku menyembahmu. Oh, haleluya. 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 Engkau Allah yang besar, Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Perbuatanmu ajaib. Untuk selamanya Tuhan Engkau ajaib. Oh, rabate kenalamu. Kiaralalamu. Haleluya, haleluya. Uru. Kenayalamu. Yedalalamu. Haleluya, haleluya. Oh. Inayalamu. Keralamu. Haleluya. Kelalama Jehovah. Sekeralamu. Santa takaralame. Haleluya. Ororomo sekea takaralama takaralama se. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Rencanamu pasti terjadi. Sebab Engkau Allah yang sempurna. Oh, haleluya.
Haleluya. Bahkan kuasa-Mu bekerja di atas semua kemampuan kami. Haleluya. 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 Ororolomo tekera lama base. Ila la lama tekera lama toko. Dere baba baba. Oh, sinalamo. Ila la lama tekera baba. Haleluya. Oh, dere baba baba. Oh, la 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 toko. Tekera lama baba. Haleluya, haleluya. Yerere. Oh. Yeah. Haleluya. Hey. Oh, saudara merasakan hadirat Tuhan. Oh, raba. Biar engkau mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus, saudara. Ya ramotoko. Seke. Naralamo. Haleluya, haleluya. Inalamo. Yereralamo se. Oh Jehovah. Oh, inalamade se keralalaba katakanalaba takalaba. Oh, haleluya. Haleluya. Keralala. Tenggelam saudara, lebih dalam lagi. Oh, haleluya. Inalalala. Haleluya. Sekeralala. Ya. Beri waktu saudara, naikkan doa saudara, ucapkan doa saudara. Bapak. Ucapkan doa saudara. Keluarkan isi hati saudara. Oh, bapak. Keluarkan isi hati saudara. Hadirat Tuhan melawat saudara. Ya bapak. Hadirat-Mu
Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum saya turun, saudara izinkan saya berdoa buat saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan yang hidup, demi atas firman-Nya yang hidup. Biarlah apa yang kau ucapkan pada hari ini di hadapan Tuhan, semua doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, semuanya dijawab Tuhan, melebihi dari apa yang kau ucapkan bahkan yang kau pikirkan. Biarlah kuasa firman-Nya bekerja atas hidup saudara dengan ajaib. Biar kuasa firman-Nya hidup dalam hidup saudara dengan ajaib. Bahkan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan bekerja di atas semuanya itu. Bahkan apa yang kau langkahkan kakimu di atas semuanya, Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Terimalah anugerah yang baru pada hari ini. Terimalah berkatnya hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau bawa pulang semua yang baru, yang mulia, yang indah, yang suci dari Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom, ada sukacita. Shalom buat Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Kami menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Dengan penuh kasih, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada yang kami kasih, Bapak Pendeta Lut Dora, MPH, Direktur Sekolah SDT Kalvari Misi Manado, yang telah melayani taburan benih kebenaran firman Tuhan di Gereja City Worship pada hari ini. Serta seluruh rekan-rekan pelayanan yang telah melayani pada hari ini, serta seluruh pelayan imam, musik dan pujian yang telah memberkati jemaat dengan pujian, penyembahan. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Juga terima kasih untuk Pak Pendeta Jimelim. Terima kasih Ibu atas segala topangan doa buat kami sekeluarga. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian atas waktu dan kesempatan yang diberikan, baik yang dapat hadir beribadah secara tatap muka dalam gedung gereja ini, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang terhubung bersama kami secara online streaming untuk mengikuti ibadah bersama di rumah masing-masing. Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama perlu kami ingatkan kembali bahwa status pandemi COVID-19 khususnya untuk Kota Manado per tanggal 19 Februari tahun 2021 adalah masih berada di zona merah, yang artinya bahwa tingkat penyebaran dan perkembangan angka terinfeksi virus C19 masih cukup tinggi. Angka kesembuhan di Sulawesi Utara per tanggal 19 Februari 76,22%. Kasus aktif 20,33%, yakni sebanyak 2.989 orang. Dengan demikian kami terus memberi himbauan kepada setiap saudara sekalian untuk tetap mawas diri dengan menerapkan protokol kesehatan dengan lebih disiplin, dengan tetap memakai masker dengan benar, menjaga kebersihan tangan, menjauhi kerumunan yang tidak penting. Demikian juga dalam melaksanakan semua aktivitas kita sehari-hari dengan tetap menjaga kondisi fisik kesehatan kita dengan pola hidup sehat, meminum asupan vitamin yang cukup untuk menjaga imun stamina kita. Tetap kuat dan juga tetap tekun berdoa untuk memperkuat iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Dan khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa tidak fit, panas, demam, batuk atau pilek,
diare yang berkepanjangan, kami sarankan untuk dapat segera memeriksa diri ke dokter, dan di hari Minggu sekiranya saudara tetap dapat beribadah kepada Tuhan dan mengikuti ibadah streaming online service. Demikian juga sebagaimana dengan siklus cuaca yang memasuki musim puncak hujan di bulan Februari, di mana kita semua tetap harus waspada, berhati-hati, dan tetap memperhatikan aktivitas kita sesuai protokol pemerintah yang berlaku hanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, serta tidak bepergian ke area atau wilayah yang mudah longsor atau banjir pada musim hujan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk menabur dan menopang pekerjaan Tuhan di gereja City Worship, baik korban persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan imam, maupun persembahan pembangunan rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini, dapat menabur lewat amplop persembahan berwarna hijau yang tersedia di depan kursi saudara. Diharapkan dapat menulis nama dan nomor HP saudara supaya kami dapat meregister persembahan saudara dengan benar dalam buku kas perbendaharaan gereja, serta mengkonfirmasi penerimaan persembahan saudara lewat SMS. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, yang rindu untuk melakukan taburan korban persembahan, saudara dapat melakukan lewat transfer bank sebagaimana dengan nomor rekening di bawah ini. Rekening bank berikut ini: Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship Manado, nomor rekening 1500123012338. Bank BCA atas nama Yemilim, nomor rekening 7800130055. Untuk yang melakukan taburan persembahan lewat transfer bank, kiranya juga dapat mencantum nama yang jelas sehingga kami dapat memeriksa dan mencatat penerimaan dengan benar di buku kas perbendaharaan gereja. Sekiranya semua taburan persembahan saudara dilakukan dengan kerelaan hati dan sukacita, sehingga demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan. Kami sampaikan terima kasih atas semua kebaikan hati dan taburannya. Tuhan Yesus akan membalas semua taburan dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak lupa izinkan juga kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini Bapak Tommy Bolang, Bapak Benyamin Rawung, adik Eta Gideon Rusubala, dan seluruh jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur panjang, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami pada hari ini. Dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lainnya, pelayanan doa, visitasi, dan lain-lain, kiranya menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor HP atau WA Pastor Sasa, nomor HP atau WA 0852 1723 1029. Kami akan melayani saudara dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah pengumuman pembangunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk informasi pada proyek pembangunan rumah Tuhan di Politeknik Buha, Manado, di sepanjang minggu berjalan, puji Tuhan beberapa pekerjaan masih dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dapat terlibat dalam kelanjutan proses membangun rumah Tuhan di tahun 2021, sekiranya Bapak Ibu dapat turut mengambil bagian dalam program taburan persembahan buli-buli, yakni taburan khusus untuk pembangunan rumah Tuhan yang dilakukan secara berkala atau rutin setiap minggu, yakni dengan cara yang sederhana, yaitu menabung sisipan uang dalam celengan atau buli-buli, dan setiap minggu saudara dapat membawa tabungan celengan atau buli-buli menjadi persembahan khusus buli-buli untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan saudara dapat menyerahkan kepada petugas counter buli-buli yang melayani di depan rumah di ruang ibadah ini setelah selesai ibadah.
Ayo kita semua tetap bersemangat untuk terus menopang progres pekerjaan lanjutan pembangunan gereja kita, yakni rumah pujian di Politeknik Buah Manado hingga selesai dengan sempurna. Doa kami, Tuhan pasti membalas semua kebaikan hati, membalas berlipat ganda semua taburan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita pegang amplop kita tumpang tangan. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita dan kami telah diberkati dengan firman-Mu. Dan saat ini kami akan membawa korban persembahan yang terbaik, yakni mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, dan persembahan pembangunan rumah Tuhan. Kami berdoa bagi setiap tangan-tangan yang selalu setia menopang pekerjaan Tuhan di gereja City Worship. Kami berdoa bagi setiap tangan-tangan yang selalu setia, yang selalu menopang dan mendonasi untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya akan kuasa dan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membalasnya dan membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat bagi setiap mereka yang telah menabur dengan berkelimpahan. Kami percaya akan kuasa dan janji firman Tuhan, bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan. Kesemuanya akan bertumbuh dan berbuah lebat dan manis untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya akan kuasa dan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap, dihalau dari hadapan kami. Bahwa Tuhan akan menghalau semua sakit penyakit, semua panah api jahat, semua rancangan jahat, kecelakaan dihalau dari hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan berkat atas semua korban persembahan kami ini, yakni berkat 30 kali lipat, berkat 60 kali lipat, berkat 100 kali lipat. Dan kami bawa korban persembahan ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Tuhan melihat dan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dulu buat Tuhan, saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri semuanya, saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara, sebelum kita terima doa berkat, izinkan saya ingin menyampaikan sedikit penyampaian dari hati saya, saudara. Dari beberapa hari kemarin, saudara, saya sampaikan sama Sasa. Saya share di Facebook, saya share di WA. Saya nonton sebuah video seorang hamba Tuhan, dia berkhotbah tentang bagaimana kita bisa menghargai Tuhan. Saudara, lalu dia sampaikan bahwa orang mati saja, saudara, itu mati dipakaikan jas yang rapi.
dipakai dasi. Lalu masa kita yang hidup, kita menghampiri Tuhan dengan baju apa adanya, saudara. Saudara bisa nonton di Facebook di Miracle Center. Itu sederhana, tapi itu menusuk di hati saya sebagai seorang gembala dalam sekali, saudara. Saya bilang sama Sasa, saya terkena sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang beberapa waktu lalu ada fenomena gereja di luar negeri yang orang datang ke gereja pakai baju seadanya, pakai sandal. Oh, Tuhan lihat hati kok. Iya, Tuhan lihat hati. Tapi saudara sedang menghampiri hadirat Tuhan. Kita berbaju yang rapi, kita pakai sepatu yang rapi. Saudara, terutama saya harapkan para pelayan Tuhan yang melayani pada saat hari Minggu, saudara wajib pakai jas. Semua pelayan musik, semuanya wajib pakai jas. Saya minta para pelayan penatua yang saya hormati, yang saya sangat hargai, saudara hari Minggu duduk di depan sini, tidak ada duduk di belakang lagi. Sampaikan pesan saya, kalau saudara menghargai saya, saudara menghargai Tuhan dan pekerjaannya, semua penatua duduk di depan kursi depan, pakai jas. Izinkanlah kita merubah sesuatu dari sikap kita kepada Tuhan. Kecuali kita minggu keempat kita pakai batik. Jadi harapan saya semua para pelayan Tuhan yang bertugas hari Minggu wajib pakai jas. Mohon maaf jika ini mungkin sedikit agak keras, tapi izinkanlah kita mulai merubah sesuatu kita di hadapan Tuhan. Saudara setuju dan saya beri tepuk tangan saudara buat Tuhan. Wajib pakai jas, wajib pakai jas. Saudara hadir 30 menit sebelum orang lain hadir, yang melayani asar hadir 30 menit. Di depan pintu situ saudara berdiri dan berdoa minta jiwa sama Tuhan. Saudara nyalakan lilin menorah di situ, saudara berdoa dan minta Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Saudara bukan sedang patung, tapi saudara sedang mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Saudara Tuhan perhitungkan semuanya. Ada amin Bapak Ibu? Saudara, demikian penyampaian dari isi hati saya. Semoga minggu depan kita semua akan berubah. Kita akan lebih baik ibadah kita saudara ya. Karena sudah setelah vaksin ini saudara saya berdoa segala sesuatu bisa menjadi lebih baik lagi. Ada amin Bapak Ibu? Saya serahkan pada Sasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Bapak Ibu kekasih, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami, saudara semua tetap kuat, sehat, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan.
Mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal. Bertekunlah di dalam doa. Andalkan dan bersandarlah kepada janji firman Tuhan. Hiduplah seturut ketetapan dan perintah firman Tuhan. Jadilah terang dimanapun engkau berada, sehingga di atas hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Doa kami, Roh Kudus akan terus menuntun engkau di jalannya. Bala tentara malaikat Tuhan akan membuka jalan yang baru bagi saudara, meluruskan jalan di depan saudara, bahkan menopang engkau di setiap jalan yang engkau jalani. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, bukalah hatimu, ucaplah syukur kepada Tuhan, dan tadahkanlah kedua tanganmu ke sorga, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan penyertaannya. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan sorga dan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Terimalah dengan iman. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan penyertaan Tuhan sempurna atas engkau. Haleluya. Dan semua umat Tuhan yang telah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita perkatakan, amin, amin, amin. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti